Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, ada satu hal yang membuat saya jadi sangat gemes. Kenapa mas? Kok tumben mas Aryan gemes? Iya, saya gemes karena banyak orang yang sering mendengarkan kalimat ini. Kalimat ini bener banget, cuman dia nggak tahu cara prakteknya gimana. Sehingga maaf, rejeki dan jodoh kita jadi salah mulu, gagal terus, dan bikin kita kisah kehidupannya maaf sekali jadi kayak sinetron paling norak. Coba jujur, ada nggak kisah hidup kamu, kisah hidup kita nih, yang kalau jujur mirip banget kayak sinetron yang episodenya paling norak? Kalau memang itu ada dan maaf itu adalah kamu atau kita, ketikkan di komentar, ya mas, saya memang sinetronnya lagi norak. Nanti saya berikan hati. Nah sebentar, saya tahu kamu mungkin agak tersenyum, belum apa-apa kok mas Aryan ini udah bercanda aja. Tapi benar sih mas, episode kehidupan saya lagi agak norak nih. Mungkin saya butuh dibantu sama mas Aryan. Nah itu, izinkan saya sebagai sahabat baik kamu kembali berceloteh ya. Jadi saya tahu kamu sambil melakukan apapun, tetap aja taruh handphonenya di loudspeaker atau dengerin pakai headset gitu ya, dengan suara yang paling keras, supaya celotehan emas ini loh bisa memberikan kamu petunjuk bahwa ini dia nih, ini bener banget. Teman-teman, kembali ke sinetron yang episodenya paling norak. Maaf, saya mau nanya, kenapa hidup kamu sebagai sahabat yang saya cintai, kok bisa episodenya ada yang paling norak? Salahnya tuh di mana sih? Nah, gini. Kemarin jadi norak episode kehidupan kita karena kita seringkali mendengarkan motivasi. Iya, maaf nih, kamu pasti sering banget dengerin motivasi. Cuman, kamu nggak tahu cara prakteknya, betul nggak? Iya kan? Berapa banyak dari motivasi yang kamu dengarkan yang diri kamu sebagai manusia hebat nih yang saya tahu nggak tahu cara prakteknya, bingung cara prakteknya. Nah termasuk yang satu ini, kamu pernah nggak dengar sebuah kalimat yang berkata musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri? Siapa di antara kamu yang pernah dengar begitu? Kamu katakan saya sering banget dengar mas sampai bosen. Tulis di komentar gitu. Iya kan? Bahkan saya pun juga bosen dengar kalimat itu. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Betul. Terus cara prakteknya gimana? Macem-macem di kepala kita. Ada yang bilang harus begini, ada yang bilang harus begitu. Sampai akhirnya kita jujur, bukannya beres hidupnya, malah tambah bingung. Dan akhirnya kehilangan arah. Jadi norak deh episode kehidupan kita kemarin. Bener nggak? Coba renungkan. Betul? Kalau jujur, pasti jawaban kamu, iya mas, bener banget. Kok bisa ya Mas Aryan nebak saya? Saya tuh emang lagi kebanyakan motivasi tapi nggak tahu cara praktek yang bener tuh gimana. Bingung mas. Nah ini, sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu meluruskan ini loh. Meluruskan gimana sih cara praktek dari sebuah kalimat bijaksana yang bener banget. Bahwa musuh terbesar kita adalah siapa? Betul, diri kita sendiri, diri kamu sendiri. Cara prakteknya gini loh. Tolong kamu masukkan ini ke dalam pikiranmu dan coba diuji coba ya. Ini paling benar. Gini teman-teman. Musuh terbesar kita itu benar adalah diri kita sendiri. Tapi itu kurang lengkap. Saya ulangi, itu kurang lengkap. Kenapa? Bagian mana yang kurang lengkap? Iya, musuhmu dirimu sendiri, tapi bukan tubuhmu. Musuh terbesar kita itu adalah bagian terdalam dari diri kita sendiri ini loh. Tahu nggak hal itu disebut apa? Betul, hal itu disebut dengan suara batin yang cerewet. Nah, bener nggak? Coba renungkan. Kita itu selalu di kepala ada banyak suara. Dan betul nggak sih suara yang paling berisik itu adalah suara yang bikin kita jadi bingung ngambil keputusan. Nah sekarang kita kerucutkan lagi nih. Letak permasalahan kamu adalah di dirimu sendiri, yaitu suara berisik yang suka muncul di kepala kita. Saya ambil contoh biar kamu jelas ya. Begini, ceritanya kamu cewek. Yang namanya cewek itu kalau sama berat badan itu sensitif ya. Sensitif banget. Nah pada suatu saat kamu ketemu nih sama teman kamu. Teman kamu ini orang suka bercanda gitu, tapi bercandanya gitu deh. Iya gak sih? Ada kan orang kayak gitu. Nah tiba-tiba dia ngomong, misalnya nama kamu siapa? Dina. Dina,
Kok lu sekarang kelihatan gemuk sih? Lagi isi ya? Waduh, sebentar nih. Masalahnya kamu belum nikah. Maksudnya isi itu apa? Wah, di situ kamu mulai nggak enak badannya, ya kan? Pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang toksik cuman satu kalimat tapi itu bikin ngegreyeng, bikin kamu emosi sampai akhirnya bikin marah tapi nggak tahu mau ngapain? Pernah kayak gitu? Nah, sekarang kita ambil contoh ini nih. Ini sering terjadi sama kita nih. Saya mau tanya sama kamu. Dalam contoh yang saya tadi berikan, yang salah tuh siapa dan kenapa? Ayo, siapa yang salah? Yang salah itu temen saya tadi, Mas. Bercandanya keterlaluan. Bukan dia. Dia memang keliru, bercandanya norak. Tapi musibah itu nggak akan jadi musibah kalau kita tidak menganggap itu musibah. Betul nggak? Halo? Saya renungkan dulu nih, kita renungkan bareng-bareng. Dengarkan ucapan saya, resapi. Musibah itu tidak akan menjadi musibah kan kalau kita tidak menganggap hal itu sebagai musibah. Nah, yang terjadi sama Dina tadi menjadi musibah karena dia apa? Di kepalanya percaya bahwa ucapan temannya ini benar. Kalau di kepalanya ngomong segala sesuatu terus si Dina mengamini bahwa itu benar, lu gemuk lu kayak cewek hamil lu jelek lu sekarang, terus dia iya bener, aku jelek, aku padahal belum nikah, tapi aku kayak cewek hamil, aku jelek bener, bercandaannya dia betul. Akhirnya apa yang terjadi? Betul, si Dina tadi bener-bener jadi orang yang tidak pede lagi dengan berat badannya. Itu kamu bukan? Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya si Dina tadi nggak percaya sama suara yang di kepalanya yang ledekin dia tadi tuh, gara-gara temennya duluan yang mulai, suara di kepalanya sama Dina diabaikan, kira-kira si Dina bakal jadi orang yang nggak pede nggak? Hah? Bakal jadi nggak pede? Oh enggak, dia bakal jadi orang yang tetap biasa aja, bahkan cuma senyum-senyum aja dengerin gitu. Nah, sekarang coba lihat diri kita, lihat diri kamu. Itu kan yang sering terjadi. Musuh terbesar kita itu bukan temen kita yang ngeledekin kita, bukan orang aneh yang di sekitar kita. Kita cukup jauhi aja mereka. Tapi yang bikin kita tersinggung itu adalah suara di kepala kita itu loh. Yang bikin kita nggak percaya untuk maju lagi, coba lagi, itu suara di kepala kita itu loh, betul nggak? Halo? Benar? Coba resapi deh, renungkan perkataan saya. Bukankah ini lagi-lagi benar? Nah, itu dia musuh terbesar kamu. Suara di kepala kita itu loh, suara di kepalamu itu loh yang membuat semuanya jadi gagal. Sadar nggak? Hey, saya tahu hidup kamu lagi ada masalah. Tapi masalah itu nggak akan jadi masalah kalau kamu tidak menganggap itu masalah. Benar nggak? Nah, lantas pertanyaan emas berikutnya, saya harus melakukan apa, Mas? Sebab yang dikatakan Mas Arya ini benar semua. Betul, Mas. Suara di kepala saya itu loh mendadak jadi berisik, terutama kalau saya mendengarkan atau melihat hal-hal yang bikin saya jadi tersinggung. Terus gimana nih cara mengatur suara di kepala saya? Itu kan pertanyaan Masnya. Gimana, Mas, caranya, Mas? Ada nggak tipsnya? Ada. Ini dia nih. Saya taruh ini di bagian paling akhir video ini supaya kamu yang menonton sampai akhir dapat hadiah istimewa ini. Praktekin gini deh, sederhana kok. Dengerin ya. Sekarang, langkah paling awal, saya suruh kamu untuk mencari, ingat ya, mencari lagu kesukaan kamu yang mana, dengerin baik-baik, kalau kamu dengerin lagu itu, kamu happy. Udah, jangan banyak cincong dulu, jangan banyak analisa. Coba kalau bisa kamu pause dulu video ini, kamu inget-inget deh, lagu apa ya yang ketika kamu dengerin, kamu tuh ikut nyanyi. Karena saking sukanya sama lagu itu. Nah, ketika kamu nyanyi, diri kamu tuh jadi happy. Ada nggak? Ada satu lagu yang bikin kamu happy sambil kamu menyanyikannya. Pilih satu lagu apa itu, pilih sekarang sebelum kita lanjut. Pikirkan, renungkan, baru kamu play lagi video ini ya. Silahkan, satu lagu aja cukup. Pikirin. Gimana? Sudah? Sudah ketemu? Atau mungkin lagi bingung mau nyari? Nah, oke. Saya menganggap kamu sedang mencari atau kabar baiknya kamu sudah ketemu satu lagu itu. Satu lagu itu bikin kamu happy. Itu syaratnya. Saking kamu happy-nya, kamu pengen banget nyanyiin lagu itu ketika lagu itu diputer di YouTube, di Spotify, atau bahkan di radio. Lagu apapun itu bebas. Nah, sekarang gini triknya.
Kalau kamu lagi ada suara-suara yang berisik di pikiran kamu, langsung kamu dengerin lagu tadi dan jangan cuma didengerin. Ini kuncinya. Harus ngapain? Kamu nyanyi dengan suaramu yang terdengar telingamu sendiri. Nyanyi sampai selesai itu lagu, percaya sama saya. Ketika kamu selesai bernyanyi, di saat itulah pikiranmu yang tadi berisik jinak. Boleh dicoba sekarang juga, silakan. Saya ambil contoh nih, kalau tadi kan masalah perempuan, berat badan, sekarang laki-laki, biasanya masalah apa? Bener, paling kalau nggak masalah kok umur segini belum nikah, ya masalah karir gitu kan. Aduh mas, kok saya nih kayaknya merasa gagal nih sebagai laki-laki, kenapa? Kok rezeki saya ini baru segini, padahal mungkin teman-teman yang seumuran saya tuh udah lebih mapan, gimana ya cara menjinakkan pikiran saya? Oke, ketika pikiran kamu mau bersuara, kamu langsung nyanyi disertai lagu yang kamu suka tadi dinyalakan. Jadi kamu bukan menyanyi tanpa lagu, bukan. Tapi kamu dengerin itu lagu sambil kamu nyanyi bersama penyanyinya. Jadi ibarat kata kamu pernah dong kayak karaokean di YouTube. Nah, sama. Cari lagu itu, kamu nyanyi bareng tuh sama penyanyinya. Jadi bukan kamu sendiri yang nyanyi tanpa lagu, enggak. Kamu dengerin lagu itu sambil kamu nyanyi. Misalnya kalau saya nih, saya suka banget sama lagu yang judulnya Sumitro. Waduh, Sumitro tuh apa mas? Pokoknya kamu cari deh di YouTube. Judul lagu namanya Sumitro. Pokoknya liriknya tentang seseorang yang dia tuh ceritain orang yang suka minta rokok mulu. Itu liriknya unik, lucu. Kok bisa nyeritain orang dengan nada yang enak, tapi tentang orang yang minta rokok? Ternyata maknanya dalam. Coba kamu cari deh. Judul lagunya Sumitro. Wah. Ketika saya lagi banyak pikiran, saya dengerin itu lagu, saya nyanyi Sumitro tro 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 tro. Joka minta rokok. Wih, itu bawaannya jadi happy teman-teman. Dan kamu tahu nggak? Di saat saya happy, itu suara yang tadi berisik bikin saya tidak pede hilang. Nah ini yang saya praktekkan setiap saat dan saya ingin kamu melakukan ini juga. Jadi kesimpulannya gini, dengarkan. Kamu sebagai sahabat saya, itu dari sananya sudah spesial. Saya berulang kali bilang kepada kamu. Tugas kamu adalah menjaga diri, supaya tidak ada satu orang pun di sekitar kamu yang bisa membuat kamu tidak merasa spesial. Diri kamu jadi kayak gini nih, sering ngerasa minder, bukan karena diri kamu gak bisa apa-apa. Bukan karena payah, bukan. Tapi karena seringkali gagal melawan dirimu sendiri. Melawan suara di kepalamu sendiri ini selama ini gak ada yang ngasih tahu caranya. Kalaupun ada, gak bisa dipraktekin. Karena cuma teori doang. Kamu bingung mau prakteknya gimana. Beda kan sama ini? Coba, sekarang juga abis nonton video ini, kamu praktekin deh. Uji coba nih bener atau enggak. Nah cuma dengerin dulu, ini belum selesai. Saya punya 2 kabar bahagia untuk kamu. Yang pertama, banyak orang yang ketolong dengan adanya jempol ke atas kamu kemarin. Jadi saya berterima kasih dulu. Terima kasih buat kamu yang sudah ngasih jempol ke atas dari setiap video-video saya. Nah sekarang tolong kamu kasih jempol ke atasnya kalau kamu merasa dari tadi ucapan saya ini bener semua nih. Kamu suka, klik jempol ke atasnya. Supaya apa? Sampai video ini ke beranda-beranda orang yang sedikit lagi mau mengakhiri hidup mereka. Emang ada mas? Banyak sekali. Dan jempol ke atas dari kamu itu pertolongan buat mereka. Semakin banyak ya kebahagiaan untuk kamu. Wahai pemberi jempol ke atas, kamu luar biasa. Terima kasih. Nah, info kedua yang membuat kamu bahagia adalah apa? Kamu ulangi tonton video ini berulang kali. Semakin sering kamu menonton video yang satu ini loh ya, kamu sering banget tonton, kamu semakin paham bahwa ternyata ini benar. Bahwa ternyata ini yang selama ini kamu cari. Ya, jadi selamat, kamu beruntung sekali loh bisa menemukan ini dan praktek. Ya, silakan dipraktekkan, tonton video ini berulang kali dan coba bagikan link video ini kepada teman-teman kamu tuh, terutama mereka. Nah iya, mereka yang pengen kamu tolong hidupnya karena kok kayaknya nelongso banget itu episode kehidupan mereka, mas. Tolong mereka. Kasih link video ini, masalah mereka mau nonton itu urusan mereka. Bantu mereka ya. Ini video emas loh. Bener nggak? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan.
Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.